Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat anak-anak kelas 4 hebat. Sekarang kita masuk ke tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran yang ke-1. Di sini terdapat gambar rumah yang terlihat rapi, terlihat bersih. Rumah ini merupakan tempat tinggal bagi manusia, sedangkan tempat tinggal itu adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam. Apa saja keadaan alam itu? Keadaan alam itu bisa hujan, bisa panas. Pada hujan kita berteduh di dalam rumah, pada saat panas juga kita berteduh di dalam rumah, serta tempat melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjalani hidup. Di rumah kita bisa melakukan segala aktivitas yang meliputi hak dan kewajiban kita sebagai manusia, atau hak dan kewajiban kalian sebagai pelajar, sebagai anak. Nah, itu tempat tinggal manusia biasanya berwujud rumah. Tempat tinggal merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Setiap manusia tentu menginginkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman untuk kehidupannya. Nah, karena manusia itu menginginkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman, jadi seharusnya kita harus selalu menjaga kebersihan rumah, menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah, agar saat kita beserta keluarga kita tinggal di dalam rumah tersebut merasa nyaman. Berbeda kalau lingkungan rumah itu kotor, apa kita akan nyaman? Tentu saja tidak. Bagaimana untuk lingkungan rumah kalian masing-masing? Apakah kalian selalu menjaga kebersihan rumah kalian? Nah, di sini ada Udin. Udin ini berasal dari Jawa Barat. Aku dan keluargaku berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat banyak tempat wisata, di antaranya Telaga Warna. Apa kamu pernah mendengar cerita asal mula Telaga Warna? Ayo kita cari tahu. Udin dan keluarga sedang berlibur di daerah asalnya, yaitu Jawa Barat. Di lingkungan tempat tinggal Udin di Jawa Barat terdapat tempat wisata yang bernama Telaga Warna. Ini ya gambarnya Telaga Warna. Telaga Warna terletak di kawasan Puncak Bogor. Saat Udin berwisata di Telaga Warna, ayah Udin menceritakan asal mula yang terkenal di daerah tersebut. Bagaimana cerita asal mula Telaga Warna? Nah, di sini kita akan mengetahui ya cerita asal mula Telaga Warna. Asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersuka cita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untaian permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung,
Raja menyerahkan kalung itu. "Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya," kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan. Putri menolak mengenakan kalung itu. "Aku tak suka kalung ini, ayah," tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. "Aku tidak mau, aku tidak suka kalung itu jelek," teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini, danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Ini cerita asal mula Telaga Warna. Jadi di cerita ini kalian bisa melihat sendiri tokoh-tokohnya, ada raja, ada permaisuri, ada putri. Nah, dengan perwatakan masing-masing ya. Dengan perwatakan itu kan ada dua, ada antagonis, ada protagonis. Yaitu peran antagonis itu peran yang jahat, sedangkan peran protagonis itu peran yang baik. Kalian bisa menilai sendiri. Kalau untuk putri raja ini menurut kalian bagaimana? Untuk perwatakannya bagaimana? Apakah antagonis atau protagonis? Jadi kalau menurut cerita di sini, perwatakan dari putri ini, tokoh putri ini merupakan antagonis ya, karena dia jahat. Kenapa kok jahat? Karena dia tidak mau menerima hadiah, bahkan mengatakan bahwa kalung itu jelek, itu tidak bagus. Jadi apapun yang diberikan, apapun hadiah yang kita terima, entah itu bagus jelek, kita harus mengucapkan terima kasih. Jangan menolak, jangan mengatakan bahwa barang ini jelek atau tidak mau. Tidak boleh seperti itu. Oke. Cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita fiksi. Cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa, baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalan pengarang. Cerita fiksi dinikmati pembaca sebagai sarana. Nah, di sini cerita asal mula Telaga Warna ini adalah cerita fiksi ya, cerita fiksi. Jadi ini belum diketahui ini kejadian nyata atau hanya khayalan pengarangnya saja. Tapi cerita asal mula Telaga Warna ini merupakan cerita turun-temurun. Nah, di sini pengertian dari cerita fiksi. Cerita fiksi, teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau khayalan pengarang. Isi cerita dapat murni dari khayalan pengarang, tetapi juga dapat berdasarkan fakta. Cerita fiksi dikarang berdasarkan fakta, diperoleh dari berbagai pengalaman, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Kemudian pengalaman tersebut diolah
diolah menjadi bahan cerita yang menarik. Di sini bisa kita simpulkan ya bahwa cerita fiksi itu bisa berasal dari kisah nyata atau fakta kenyataan, bisa juga hanya dari khayalan pengarang. Nah, ini teks fiksi beserta unsur-unsur pembentuknya. Unsur-unsur pembentuk teks fiksi. Nah, dalam cerita fiksi itu unsur-unsurnya apa saja? Ada tokoh, ada tema, ada alur, ada latar, juga ada amanat. Nah, ini unsur-unsur pembentuk dari teks fiksi atau cerita fiksi. Dan di sini untuk penjelasannya, yang dimaksud dengan tokoh pada cerita fiksi yaitu pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di dalam suatu cerita. Sedangkan tema itu dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Alur, rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. Latar, keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Latar dalam teks fiksi terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Jadi untuk tempatnya di mana, atau bisa di hutan, bisa di perkotaan, bisa di pedesaan. Untuk latar waktunya itu kapan, pada masa kerajaan atau pada masa sekarang. Terus untuk latar suasana, nah ini suasananya itu bisa siang, bisa malam. Terus yang terakhir adalah amanat. Amanat itu adalah pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Jadi dari cerita teks fiksi tadi kita bisa melihat ya, ada tokoh, tadi ada raja, ada permaisuri, ada putri. Sedangkan untuk temanya tadi, nah ini dasar cerita temanya apa? Tadi temanya itu tentang asal mula terjadinya telaga warna. Asal mula, kenapa kok bisa telaganya itu bisa berwarna-warni? Untuk alurnya itu rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. Rangkaian peristiwanya bagaimana? Jadi dari raja yang bertapa di hutan, berdoa pada yang Maha Kuasa agar cepat mendapat anak, akhirnya dikabulkan. Terus akhirnya anaknya tumbuh menjadi dewasa berumur 17 tahun yang akhirnya dirayakan ya ulang tahunnya tadi, tapi tidak disangka-sangka dia menolak hadiah dari orang tuanya sendiri, sehingga terjadilah suatu istilahnya kejadian yang menyedihkan ya. Tadi jadi dari cerita tadi sampai kalungnya itu jatuh, terus permaisuri menangis, akhirnya air mata yang menetes itu menjadi aliran sungai, itu merupakan alur. Sedangkan latarnya itu yaitu ada 3 ya, latar tempatnya di mana. Jadi di kerajaan bisa, di hutan, di pada waktu raja tadi berdoa itu kan di hutan. Waktunya itu pada waktu, kalau yang namanya raja itu kan pasti zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang itu kan bukan raja. Waktunya berarti ini waktu ceritanya, ini cerita tadi, cerita asal mula Telaga Warna itu sudah pada masa lalu. Dan latar suasana bisa siang, bisa malam. Untuk amanatnya apa? Amanatnya tadi sudah, bahwa kita itu tidak boleh menolak apalagi menghina pemberian orang lain. Untuk amanat yang tekan. Oke, kita
lanjutkan. Di dekat rumah Udin di Jawa Barat juga terdapat taman bermain. Udin dan saudara-saudara sepupunya bermain di sana. Dita ingin bermain ayunan. Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan. Nah ini, jadi ini Dita, ini Udin. Udin menarik ayunan, kemudian Udin mendorong ayunan. Udin telah memberikan gaya pada ayunan. Apakah yang dimaksud dengan gaya? Nah, di sini untuk gaya di sini bukan gaya-gaya pada waktu kita selfie ya untuk TikTokan, bukan. Nah, gaya yang dimaksud gaya di sini adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Bisa dilihat di sini ya. Jadi ini Udin menarik ayunan ditarik. Nah, ditarik jadi ayunan ini mendekati Udin. Setelah itu Udin mendorong ayunan. Nah, ayunan didorong, ayunan ini akan menjauhi Udin. Nah, jadi ayunan ini, ayunan beserta Dita ini itu telah dikenai gaya. Jadi gaya yang diberikan oleh Udin ini tadi ya, gaya tarikan dan juga gaya dorongan. Gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya ayunan itu bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Nah, ini apa yang dimaksud dengan gerak? Nah, gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Jadi di sini kita bisa melakukan percobaan ya. Kita bisa melakukan percobaan. Nah, ini ada dua gambar. Dua gambar ini tentunya berbeda ya kalau kalian bisa melihat manakah yang menunjukkan gaya berupa gaya dorongan dan manakah yang menunjukkan gaya tarikan. Nah, di sini kita bedakannya pada apa? Nah, ini pada posisi tangannya ini. Kalau posisi tangan seperti ini tentu saja menarik. Nah, jadi yang A ini adalah gaya tarikan. Sedangkan yang B, nah, posisi tangannya seperti ini merupakan gaya dorongan. Nah, jadi pada waktu meja ditarik, meja itu akan mendekati Udin yang menarik. Tapi pada waktu meja didorong, sedangkan Udin tetap berada di tempat yang mendorong meja, itu mejanya akan menjauh, sedangkan Udin tetap berada di tempat. Jadi dorongan itu akan mengakibatkan meja ini menjauhi Udin. Nah itu, jadi meja ini bergerak atau berpindah tempat karena telah dikenai gaya oleh Udin. Bisa gaya tarikan, bisa juga gaya dorongan. Itu yang dimaksud dengan gaya dan juga yang dimaksud dengan gerak. Ya, itu saja untuk pembelajaran yang pertama ya. Kalian pelajari. Jangan lupa selalu menjaga kebersihan lingkungan di rumah. Jangan lupa tetap belajar di rumah ya, terutama membaca, berhitung, itu sangat penting. Yang pasti tetap sehat, tetap semangat. Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran yang pertama dari Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.